menyikapi ini, dan bisa diceritakan nggak dengan Ustadz Anaja ini keseharian seperti apa? Iya, kita ingin menyampaikan rekrutmen di Majelis Ulama itu midhollah, tenda besar bagi umat Islam, ormas-ormas Islam. Jadi keanggotanya pun secara proporsional representatif dari ormas-ormas. Nah, ketika dipilih pimpinan, maka untuk mengisi komisi-komisi. Jadi diantaranya adalah komisi fatwa, komisi dakwah, dan komisi pendidikan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari sejarah pendidikannya cukup qualified. S1-nya di Madinah, S2, S3 di Al-Azhar, di ahli syariah. Dan kami kan prinsipnya kunna nahkum bidzawahir, kita ngelihat di zahirnya saja. Nggak pernah berurusan dengan hukum, organisasinya juga legal dan diakui di Indonesia. Kemudian diajukan oleh orang yang ada di pimpinan MUI untuk menjadi salah satu anggota komisi. Perlu kami sampaikan, banyak yang salah paham, anggota komisi itu bukan petinggi, tapi pelengkap dari pimpinan. Kalau pimpinan petinggi, ya. Jadi anggota komisi itu di MUI nggak punya meja, nggak punya kursi. Ketika rapat pun juga, jadi mana yang bisa duduk, selesai ya pulang. Jadi nggak ada berkas yang ada di MUI, nggak ada meja, nggak ada kursi. Nah, berdasarkan itulah kami, ya tentu sebagaimana pemilihan, ini kan pemilihan kayak kemarin di tahun 2020, pemilihan pengurus baru, tapi beliau ini sebenarnya sebelumnya juga udah jadi pengurus di komisi fatwa itu. Nah, yang ingin kami sampaikan sebenarnya ini menjadi salah fokus ya. Fokus kita kan memberantas terorisme. Oknum atau orang pun yang baik-baik bisa terkena infiltrasi juga bisa. Di lembaga apapun mungkin terjadi gitu loh. Termasuk juga di MUI mungkin. Ya, di lembaga manapun ya mungkin gitu terjadi. Oleh karena itu, komitmen Majelis Ulama Indonesia untuk pemberantasan terorisme dan juga pencegahannya mulai tahun 2004 di Fatwa nomor 3 itu sudah disampaikan tentang haramnya terorisme. Bentuk adalah komitmen Majelis Ulama. Yang kedua, yang terbaru di hasil musyawarah nasional kemarin, kita membentuk BPET, Badan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme. Untuk komitmen kita, kalau ternyata di antara kita ketika ditangkap tanpa mendahului dari hasil keputusan, maka kami ambil sikap nonaktif. Di kami, di sinilah kami ingin fair ya, biar tidak menjadi framing. Biasanya kan ini dari asal organisasinya itu apa, baru di MUI. Ini framingnya menjadi MUI. Mari kita bersatu saja bangsa ini, kita perangi terorisme, ekstremisme, jangan masuk kepada persoalan kita yang sama-sama fokus terhadap musuh kita bersama. Ini kan bagian dari etik yang ada di kita. Proses hukum biar dia lebih konsentrasi proses hukumnya. Dan nonaktif, kalau nanti mau kata petani dia tidak bersalah di pengadilan, ya harus diperbaiki nama baiknya. Jadi ada proses hukum, dan saya pikir di mana-mana ketika ada tersangka atau terperiksa, karena ini kan dianggap extraordinary crime ya. Jadi oleh karena itu kami menganggapnya ini lebih baik lepaskan biar lebih fokus. Nanti kita umat Islam ketika umpamanya ada yang ingin membantu bantuan hukum sebagai hak pribadinya, didampingi pembela, itu adalah hak pribadinya. Kami tidak melepas, tetapi organisasi itu ingin memastikan ini adalah pekerjaan pribadi, bukan kebijakan MUI. Baik. Ini yang perlu kami sampaikan kepada publik. Ya. Pasti saya kaget, kaget dan terkejut pasti, antara percaya dan tidak. Masa iya kalau saya ngeliat penampilannya dia orangnya lembut, halus, tetapi karena saya yakin bahwa penegak hukum profesional itu pasti punya bukti-bukti, disitulah kami serahkan pada proses hukum. Tetapi tetap kita melihat hasil pengadilan nanti. Kalau kami tidak karena percaya pada penegak hukum, kami akan mengatakan tidak, ini orang terpelajar kok sampai S3. Karena kami percaya dan kami punya tekad komitmen tentang pemberantasan terorisme, ya mari kita buktikan di hukum. Dan kami persilahkan, dan disampaikan juga oleh Densus, ini nggak ada urusan dengan organisasi, maka organisasi induknya pun juga tidak muncul. Ini kan kita ini tempat berkumpul. Jadi kalau mamanya kami dari Nahdlatul Ulama, induknya Nahdlatul Ulama. Ketika ini dari Muhammadiyah, induknya Muhammadiyah. Berkumpulnya sebagai wadah besar representasi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada di Majelis Ulama Indonesia. Kalau Ustadz Anaja sendiri asal organisasinya? Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dewan Dakwah Islamiyah. DDII. Oke.